Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Hari ini saya akan berbagi tentang rumah pendidikan SSO yang baru saja diperkenalkan oleh Pusdatin pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2025. SSO atau Single Sign On merupakan teknologi yang memungkinkan kepada kita untuk mengakses berbagai macam platform dalam satu jaringan dan menggunakan satu akun. Nah, rencana sendiri SSO Rumah Pendidikan ini akan diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada minggu ketiga bulan Januari ini, kalau tidak salah tanggal 21 Januari. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman. Ada berbagai macam fitur yang nanti disatukan, berbagai macam platform disatukan dalam satu web. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi teman-teman, Bapak Presiden yaitu Bapak Prabowo Subianto mempunyai program-program prioritas di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada 6 program prioritas di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter melalui bimbingan konseling. Kemudian yang kedua wajib belajar 13 tahun. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualifikasi guru setara S1. Yang keempat penguatan pendidikan yang unggul dalam bidang literasi, numerasi, sains, teknologi melalui pendidikan matematika mulai usia dini. Kemudian pelatihan pendidikan vokasi. Kemudian yang kelima adalah pemenuhan sarana prasarana pendidikan, dalam hal ini adalah renovasi dari gedung-gedung pendidikan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah pembangunan bahasa dan sastra. Nah, berbagai upaya tersebut nanti akan dikembangkan dalam satu Single Sign On atau satu akun platform atau website yang diberi nama Rumah Pendidikan. Nah, untuk jelasnya mari kita lihat demo dari website Rumah Pendidikan. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Melalui website Rumah Pendidikan kita bisa masuk ke berbagai macam platform di lingkungan Dinas Pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menu-menu yang ditawarkan antara lain ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua murid. Pertama kita akan melihat bagaimana isi dari menu ruang GTK atau kamar GTK ya. Ini kamar GTK sebenarnya merupakan platform Merdeka Mengajar bagian menu pengelolaan kinerja. Nah, untuk lebih jauhnya, nah ini seperti ini pengelolaan kinerja. Ada refleksi kompetensi pelatihan mandiri. Kalau kita klik menu pengelolaan kinerja, maka tampilan akan masuk seperti menu pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah SSO, sehingga SSO ini hanya sebagai pintu masuk untuk menuju ke platform-platform sebanyak 986 yang disatukan dalam sebuah rumah pendidikan atau sebuah sistem. Untuk menggunakan menu
pengelolaan kinerja, pelatihan mandiri, dan yang lain yang terkait dengan pengembangan kompetensi guru. Kita harus masuk menggunakan akun belajar ID. Nah, ini untuk menu pelatihan mandiri dan seperti tadi. Selanjutnya kita akan melihat yang kedua, yaitu bagian rumah belajar. Ini merupakan bagian dari menu rumah belajar. Ada sumber belajar, bank soal, rapor digital, riwayat pendidikan, dan lain-lain. Untuk saat ini yang baru aktif atau tersedia adalah sumber belajar. Jika kita klik di sumber belajar, nah ini tampilannya seperti video-video yang ada pada rumah belajar, ada materi interaktif, kemudian ada game edukasi, ada video pembelajaran, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang sekolah. Nah, ini untuk ruang sekolah itu menyediakan berbagai data atau profil manajemen dari sekolah-sekolah yang atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ada profil sekolah, rapor satuan pendidikan, bahkan rencana kegiatan belanja sekolah. Ruang selanjutnya adalah ruang bahasa, ya. Ruang bahasa ini bagian dari program prioritas Kemendikbud, di mana ada penguatan bahasa. Adapun menu yang ditawarkan di ruang bahasa ada alih bahasa, layanan UKBI, pipa daring, dan seterusnya. Nah, ini seperti ini ada CPB. Selanjutnya ruang pemerintahan. Di ruang pemerintahan ini menyajikan neraca pendidikan daerah, rapor pendidikan daerah, dan seterusnya. Jadi pengguna atau publik akan bisa membaca neraca pendidikan di daerah, informasi tentang data pengelolaan keuangan akan tersaji di sini, termasuk juga penyelenggaraan penerimaan peserta didik. Ruang yang ke-7 yaitu ruang mitra. Di ruang mitra ini ada menu yang terkait dengan bagaimana masyarakat dunia usaha bisa mengetahui atau bisa ikut serta dalam kegiatan pendidikan seperti menjadi CSR, kemudian masuk ke penyedia barang lalu siplah, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ruang publik. Di ruang publik ini ada pusat perbukuan, majalah pendidikan, bantuan pendidikan, kursus digital. Kita buka untuk bagian pusat perbukuan. Nah, ini untuk pusat perbukuan ini seperti perpustakaan digital. Jadi mungkin harapannya masyarakat bisa mengakses berbagai macam buku bacaan menggunakan satu web, ya, yaitu rumah pendidikan. Ada sub menu ruang publik, ada sub pusat perbukuan. Yang terakhir yaitu menu yang 8 adalah ruang orang tua. Di ruang orang tua ini terdapat sub menu panduan pendampingan, dukungan belajar, konsultasi pendidikan, bahkan laporan asuransi. Demikian penjelasan singkat tentang rumah pendidikan. Kita tunggu rilisnya pada tanggal 21 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.